Bukan lempeng letter luck gitu ya? Ya harusnya lempeng. Nah, terus ada Ternyata kan ada G, ada J1, ada J2. Itu kita selidiki kenapanya. Kalau yang J1, J2 ternyata oh aku nyantet jalur perempuan juga kita terima. Yang penting jumlah generasinya benar. Tapi kalau udah kayak Balawi garis laki-laki, oh, sepupunya yang satu, yang ini J1, ini J, neneknya yang siapa ini yang selingkuh ini yang kita cari. oke. Kita membersihkan. Terserah ini para Pak Alwi atau Muhibinnya mudeng atau enggak itu udah nggak penting ya. Tapi intinya tetap untuk persoalan ini metodologi DNA harus ada nih. Ya harus membuktikan keturunan pakai apa? Coba sebagai mungkin closing terakhir Mas Sugeng. Kan udah dibilang bahwa nasab itu fenomena historis dan fenomena biologis. Oke. Historisnya ya sudah berdebat antara Kiai Imad sama Rumel atau Rumel sama Profesor Menakem Ali terserah. Tapi kalau biologis itu ada protokol, ada prosedur yang harus dipatuhi. Oke. Orang bilang nggak bisa untuk nasab panjang, hitungannya di. Cuma bilang nggak bisa gitu, hitungannya di. Iya, oke. Itu harus dipatuhi, ada protokolnya, kita pakai metode apa itu kan udah ada protokolnya. Ya udah patuhi itu. Kalau memang nggak setuju bikin paper, bikin protokol baru, bantah itu kayak gitu. Ini nggak mungkin ya? Hah? Nggak mungkin, mereka gitu nggak mungkin. Matematikanya setara bro, gimana? Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Malam ini saya alhamdulillah kedatangan tamu yang tidak diundang, tapi tamu spesial buat sahabat-sahabat semua, Dr. Bapak Sugeng Sugiarto. Nah, hari ini kita masih membahas tema-tema yang masih khususnya Mbak Alwi yang tidak pahami, apalagi para muhibinnya mengenai DNA klien Mbak Alwi dan bagaimana secara sistem DNA ini benar-benar memang bukan hasil rekayasa dari Dr. Sugeng Sugiarto sendiri atau rekayasa sebuah website, tapi ini benar-benar tersistem dan ini resmi dan bisa dipahami. Nah, hari ini kita masih sama seputar DNA klien Mbak Alwi, sekali lagi ditujukan kepada para muhibinnya supaya juga junjungannya juga memahami bagaimana sistem dari DNA tersebut. Pak Sugeng, terima kasih atas kerawannya di gubuk saya ini. Terima kasih atas kopi dan rokoknya. Amin. Ini masih dari pembahasan yang sama ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin tuh belum dijawab dengan secara spesifik, tapi insya Allah Mas Sugeng bisa menjelaskan tapi dengan bahasa-bahasa grassroots ya, bahasa-bahasa orang-orang awam lah supaya bisa dipahami. Ini ada sekitar 4 atau 6 pertanyaan. Yang pertama, siapa ahli DNA Pak Alwi? Siapa ahli DNA dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang menguji? Kemudian laboratorium DNA mana tempat melakukan uji DNA itu? Kemudian yang berikutnya, siapa yang bertanggung jawab mengizinkan tes DNA? Berikutnya, mana laporan lengkap hasil tes uji itu? Terus yang terakhir, siapa saja tokoh ulama ahli nasab, ahli DNA yang menandatangani dan bertanggung jawab dari hasil tes DNA Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Nah, ini ada sedikit ancaman nih kayaknya nih. Silakan jawab. Jangan hanya lihat di situs Family Tree DNA yang tahu-tahu telah ditulis hasilnya tanpa bukti valid atau keabsahannya. Jika tidak bisa menjawab 9 pertanyaan ini, tidak usah lantang, ngotot ngeyel, nyuruh tes DNA. Silakan Mas Sugeng. Monggo. Yang disuruh itu kan yang nasabnya bongkrek. Orang tempe bongkrek aja diuji kadar asam bongkreatnya berapa kok. Orang maksudnya tes kenapa itu dikatakan
DNA-nya Nabi Muhammad. Kita itu dibilang Bani Adam karena kita masih menyimpan kromosom Y-nya Nabi Adam. Jadi buat kalian yang nggak punya kromosom Y-nya Nabi Adam, ya entah keturunan simpanse apa gorila gitu. Karena perbedaan kita dengan kromosom Y-nya Nabi Adam itu cuma 0,0 kurang dari 0,02%. Jadi dari Nabi Adam ke kita itu mutasinya paling cuma 2000-an lah. Sementara ruang untuk nyatet nasabnya dikasih Allah 57 juta. 2000 per 57 juta berapa tuh? Hitung tuh. Biar nggak geblek-geblek banget matematikanya lah. Bentar Mas Sugeng. Ini memang jelimet nih. Mohon maaf kalau memang saya kadang-kadang salah bertanya. Teman-teman, jadi DNA dan nasab ini prosentase pencatatannya berbeda ya? Nasab itu adalah proses budaya. Jadi tergantung kesepakatannya. Kalau seperti di saudara kita yang etnis Minang, ya kesepakatannya nasab lewat ibu terus. Kalau Arab lewat ayah terus. Nah, bagaimana membuktikannya? Kan itu kan proses biologi. Kita menikah itu biar halal menginjeksikan DNA kita ke tubuh istri. Walaupun akad nikah kamu nggak nginjeksikan DNA-mu ke istrimu, gimana caranya hamil kan? Ya itu, cuma kan, nah DNA itu dari moyang kita, yang bagian ada yang haploid, ada yang diploid. Yang diploid itu berekombinasi. Maksudnya kalau gini, ayah kita itu 50% dari kakek kita, 50% dari nenek kita kan gitu. Ayah saja. Oke. Begitu diturunkan, dioplos dulu. Kemudian diturunkan lagi ke kita, ya proporsinya mendekati jadi 25% kakek, 25% nenek. Yang sisanya dari pihak ibu. Itu yang berekombinasi kita namakan diploid, D2. Nah, untuk DNA itu haploid, nggak berpasangan, nggak bisa dioplos. Itu kejadiannya dikopi. Dari Nabi Adam dikopi ke anaknya, misalnya Nabi mana ya? Yang paling bungsu Nabi Sis ya. Misalnya Nabi Sis punya anak laki-laki, dikopi lagi terus gitu. Nah, tiap 3 atau 4 generasi itu ada yang bermutasi. Maksudnya bermutasi itu berubah? Ya, berubah cuma satu bahasa aja. Dari 57 juta itu satu aja yang berubah. Oh, tidak semuanya? Enggak lah, satu. Kemudian misal keturunan ketiga 1. Kemudian keturunan ke-7 baru 2 kan. 2 per 57 juta berapa? Kemudian setelah keturunan ke-7 10. Iya. Terus sampai kita, makanya di generasi kita itu rata-rata plus minus 2000-an lah dari Nabi Adam. 2000 apa nih? 2000 mutasi. Oh, 2000 kali mutasi ya? Iya. Kalau 2000 mutasi, per mutasi itu 3 generasi, anggap 3 generasi 100. Oke. Kan? 2000 kali 100 berapa? 20.000. Kan gitu. Kok 2000? Ya segitulah, lupa. Kalau udah matematika. Intinya mutasi dari Nabi Adam itu sampai kurang lebih ini 2000 apa? 2000 mutasi ini maksudnya seperti apa nih rinciannya? Ya ada bahasanya, ada DNA-nya yang berubah cuma 1 titik aja. Kan itu sekitar 50 juta, 7 juta. Ya kalau berubah 1 ya berubah beda dengan kakeknya 1/57 juta. Kalau berubah 2 ya perbedaannya cuma 2 per 57 juta. Stabil banget itu. Intinya tetap itu dirinci dengan hitung-hitungan yang presisi ya? Iya, dihitung dan populasi. Kan misalnya nih saya sama dengan Mas Awi ini ya, sama-sama Bani Adam. Saya bisa mutasinya 2400. Mas Awi 2000 tahun ya? Tahun. Bukan jumlah mutasi. Oh, mutasi. 2370 bisa, makanya tetap diambil jumlah rata-rata. Makanya NU bilang menolak nasab itu sudah bagus. Karena kalau memastikan tetap dibantu. Seperti tadi dia bilang, kan 3 atau 4 generasi, bukan tiap generasi ada mutasi enggak. Tapi kalau 3/4 kita kan harus tahu selisih, misalnya kakek 3 ya 3, 4, 5 ini kan kosong nih, tapi cabangnya bikin anak cabangnya kan bikin mutasi nih. Ini mutasi anak cabangnya ini dibantu buku nasab kalau udah ngerti sejarah. Nah kalau zaman Nabi Ibrahim kan belum ada catatan sejarah, gimana coba ayo? Oh iya. Nah, itu tetap akhirnya pilihan terakhir ke DNA. Ternyata keluarga Bani Ishak dengan Bani Ismail, oh ada kesamaan DNA-nya dari 5.000 tahun yang lalu sampai 235.000 tahun yang lalu.
Sama DNA-nya. Masih ada kesamaan. Sama. Begitu 5.000 tahun lalu sampai sekarang baru berbeda, mereka bercabang. Berapa jumlah bedanya? Sekitar 50-an. 50 ada proses mutasi. Ya dari Nabi Adam memang mutasi, tapi masih sama kan? Dari Nabi Adam terus pancer laki-laki sampai Nabi Ibrahim itu. Sama semua mutasinya, sama. Begitu Nabi Ibrahim punya anak Nabi Isa, punya anak Nabi Ismail. Anaknya Nabi Ismail itu sampai sekarang katakanlah Yayatullah atau Raja Jordan itulah. Atau Nabi anak keturunan Nabi Isa katakanlah Dustin Hoffman itu. Ya. Mereka baru beda. Bedanya berapa? Ya 5.000. Kira-kira kalau per 3-4 generasi kan 111 tahun. Kurang lebih segitu ya. Ya tinggal 5.000 ber 111 itu berapa? Sekitar 50-an, 55, 45. Bedanya segitu. Jadi misalnya ya 50 dianggap rata-rata lah 50 Nabi Ismail, 50 Nabi Isa ditambahkan 100-an dibagi 2 kali 111 itulah masanya Nabi Ibrahim. Caranya begitu. Nah, kalau sekarang kalau Balawi gimana? Dicek dengan Dustin Hoffman dengan misalnya Taufik Asgaf. Loh, yang Dustin Hoffman bedanya mutasi yang nggak dipunyai dengan Taufik Asgaf 250. Taufik Asgaf 300. 300 tambah 250 berapa? 550. Bagi 2 berapa? 275. Iya. 275 kali 1114 berapa? Oke. Hah? Kan hampir 25.000 tahun lebih. Oh, akhirnya ketemu. Nah, 25.000 tahun Nabi kan nggak mungkin Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim itu menurut papernya Dr. Matt Cleland, itu setua-tuanya itu paling 5.600 5.700 tahun yang lalu. Karena pada masa Raja Neferkasokar di Mesir, itu ada berita mengalami kekeringan 7 tahun. Ya. Ya itu walaupun nggak pasti, kita bisa indikasikan itu masa hidup Nabi Yusuf mungkin. Gitu. Sebelum itu kan nggak ada berita lagi. Waktu Raja Neferkasokar itu belum disebut Firaun, masih disebut raja gitu. Mungkin gini Mas Sugeng ya, dari urian Mas Sugeng itu memang saya juga agak bingung juga sih. Ya bingung memang. Kalau nggak kuliah bingung kan. Makanya kuliah orek. Tapi begini, mungkin awam nih yang pertanyakan begini. Terus yang membuat rumusan mengenai mutasi sekian, kemudian dibagi lagi menjadi sekian. Oh, hitung-hitungan secara matematika gitu loh. Nah, itu yang merumuskan siapa ya? Bukan merumuskan. Prinsipnya gini. Nah, itu loh, mungkin pertanyaan awam itu seperti itu. Wih, sopo sing ngira wih korek-korek kok nek ngono kuwi. Nah, ilmu alam itu adalah ilmu yang membaca kebesaran Allah. Misal nih, saya nemu tulang itu terawetkan dengan es. Oke. Ya, terawetkan dengan es. Kita ekstrak DNA-nya. Ada tulang lain, kita ekstrak DNA ternyata umurnya sama. Berapa beda mutasinya? Katakanlah 1000 gitu ya. Antara satu tulang dengan tulang ini. Iya, ini umurnya 1000 mutasi gitu ya. Kemudian di tempat yang sama satu haplobroid dengan tulang lagi, pada manusia hidup 500. Jangka waktunya berapa? Katakanlah 5.000 tahun. Ya. Maka satu mutasi 5.000 tahun per 100. Berapa? 50. 5.000 per 100 kan berarti 50 toh? 5.000 per 100. Oh iya. Nah, itu satu mutasi mewakili 50 tahun gitu. Itu bukan kita ngarang. Namanya ilmu alam itu Allah ngasih buktinya, kamu pelajari, kamu simpulkan, kamu manfaatkan untuk hidupmu agar hidupmu lebih baik dan kamu bisa mengumpulkan. Bukan. Memahami bahwa Tuhanmu itu maha kuasa, Tuhanmu maha teliti, dan Tuhanmu tidak pernah libur tidur mencatat garis keturunanmu itu. Ya boleh aja ahli fikih nggak setuju bahwa kalau nggak lewat nikah bukan bernasab. Ya Allah tetap nyatat tuh. Itu nasab biologis, bukan nasab administratif. Artinya antara fikih dan saindena ini memang tidak pernah nyambung. Oh, tergantung fikihnya agama mana. Jadi gini ya. Atau gini loh, mungkin dari semua ini intinya DNA itu untuk membuat pola ya.
pola dan mengelompokkan dari sekian keturunan. Iya, garisnya itu kan Membentuk pola gitu loh. oh. Oke, lanjut ya. Jadi gini, kalau dalam Islam itu bukan dalam Islam ya. Dalam interpretasi ahli fikih yang sekarang ada, Iya. yang namanya orang bernasab ke seseorang itu satu syarat administratifnya terpenuhi. Oke. Jadi dari kakek dia merupakan hasil perkawinan atau hasil perbudakan. Satu. Oke, ya. Itu syarat administratifnya. Syarat kedua, secara biologis harus nyambung. Oke, iya, terus. Ngerti maksudnya ya? Secara biologis harus nyambung. Dua-duanya harus terpenuhi. Tapi itu di Islam sekarang, di Islam masa lalu belum tentu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Kakeknya Nabi Daud namanya Peres. Itu adalah anak di luar nikah antara Yehuda dengan menantunya. Di luar nikah. Karena gini, Tamar ini sebetulnya menantunya Yehuda dari anak pertama. Anak pertamanya mati sebelum sempat keturunan. Tradisinya saat itu dia dinikahkan dengan adiknya. Memang dinikahkan dengan adiknya. Oke. Yang kedua mati. Sama belum punya anak. Kemudian yang akhirnya harusnya kan ketiga sama Yehuda nggak mau lagi. Nah ini bapaknya ditipu pura-pura jadi pelacur buat mencuri sperma. Oh, direkayasa. Terus untuk Nah ini masalah ini kan. ntar dulu. Ya. Itu memang akhirnya hamil. Yang setelah berapa ribu tahun kemudian lahirlah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Ada nggak kitab di agama Islam yang membatalkan nasabnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa ke Nabi Yakub? Nggak ada, nggak ada yang berani. Iya, iya. Alasannya gimana? Ya karena Nabi masa dibatalkan nasabnya ke Nabi? Nggak berani, tetap nggak berani toh. Berarti tetap pendekatannya memang harus ke sign ini ya? Iya. Bukan serta-merta. Ya kalau sekarang kita hati-hati ya itu aja, bahwa seseorang bernasab ke seseorang itu syarat administratifnya terpenuhi. Dia hasil pernikahan atau hasil perbudakan kalau di masa lalu. Oh jangan cari budak cantik ya. Habis gini kamu cari budak yang cantik. Garis pernikahan atau perbudakan satu itu. Yang kedua dia harus keturunan biologis paternal, itu aja. Dua-duanya harus terpenuhi. Dari ayah ibu ya. Ya kalau kan kita nasab jauh itu hanya bisa lewat garis lurus laki-laki atau garis lurus perempuan. Iya, itu pendeteksi itu kan. Yang siksa gak karu-karuan itu cuma 8 generasi lah maksimal. Nah, kemudian bisanya untuk mensikapi statement Pak Alwi mengenai fatwa fikih itu gimana, Mas? Kalau dihubungkan dengan dunia sains DNA ini. Fatwa fikih dari mana? Ulama-ulama fikih dunia. Kapan rapatnya? Nggak ada. Ngomong ulama fikih sedunia, caranya sampling gimana? Nggak jelas. Berapa orangnya, siapa namanya, madhab apa yang diwakili. Itu kan gedabrus itu. Itu netizen pasti sudah berkesimpulan seperti itu. Tapi kalau misalnya Hanif Alatas ngomong ulama fikih sedunia, ngumpulnya di mana, madhab mana yang diwakili. Gini, kalau representatif ulama sedunia itu ya, itu seperti pesan aman tuh loh. Aman message. Tiap negara punya wakil yang resmi, mewakili madhab apa, tanda tangan jelas. Nah kalau klaimnya Hanif Alatas itu kan cuma orang Jawa bilang dodol lumuk. Nah, itu loh, dodol lumuk. Fatwa itu kan nggak ditujukan untuk masalah nasab Pak Alwi kan? Apanya? Dari fatwa fikih yang diklaim itu sebagai resmi mewakili Pak Alwi. Iya enggak. Itu kan cuma Hanif Alatas nyatet. Buktinya kalau klaim ulama fikih dunia, ngapain Muhammadiyah aja nggak ikut? Muhammadiyah itu organisasi besar sekali loh ya. Muhammadiyah nggak ikut. Muhammadiyah itu nggak percaya nasabnya Hanif Alatas. Memang kalau saya baca di beberapa referensi yang mengatakan antara fikih dan tes DNA ini, kalau saya simpulkan ini kan sebetulnya saling melengkapi. Tapi kadang-kadang memang fatwa ini digunakan sebagai tujuan tertentu ya. Kalau sains, secara sains atau DNA ini kan nggak bisa dibantah gimana pun caranya. Karena artinya gini, dunia sains DNA itu tidak pernah memunculkan fatwa.
fatwa yang itu hanya kesepakatan, tapi kan benar-benar tersistem ini hasilnya DNA. Kalau di ilmu sains itu bukan fatwa, kesimpulan. Jadi gimana penjelasan? Induksi. Jadi supaya ini kan kadang-kadang masih saja mereka-mereka yang mungkin tidak paham tentang DNA ini. Oh sama aja bisa direkayasa loh. Fatwa apalagi bisa direkayasa, ini gimana? Kalau fatwa bisa direkayasa. Kalau DNA gimana ngubah ngubah DNA di 30 miliar sel tubuhmu? Caranya gimana? Yang dengan memang harus berulang-ulang terangkan. Ngomong direkayasa matematikanya aja jeblok, gimana direkayasa? Rekayasanya gimana coba? Matematikanya jeblok. Berarti secara kesimpulan mereka ini tidak mau menerima sains DNA ini sebagai bagaimana DNA mereka itu haplogrupnya apa. Itu karena memang tujuannya benar-benar ingin lebih mengedepankan fatwa untuk tujuan tertentu atau bagaimana Mas sebetulnya yang kalau saya bilang itu buying time aja sekarang, jadi melawan, tapi kan kemajuan teknologi nggak bisa dilawan. Ya nggak? ya, betul juga. Oh, sekarang orang masih berkilah lah tentang tes DNA karena masih mahal, bukan mahal sebelumnya, gaji kita aja kekecilan. Coba nanti kalau orang misalnya sebulan gajinya udah $3.000, $5.000, wah itu terus tes DNA $400 enteng aja. Semua orang tes DNA. Mana bisa berbohong? Atau seperti negara Cina, semua laki-laki harus punya database DNA. Ya. Gimana Anda mau ngibul tentang nasab? Kalau kembali ke DNA lagi, khusus Pak Alwi ini, ada kemungkinan nggak dari yang pengalaman Mas Sugeng ini? Apakah hanya memang G aja, Pak Alwi ya? Ya kalau kakeknya satu harusnya G semua, nyatanya enggak. Maksudnya gimana? Lo kan ada G, J1, J2, R, terus apa? T. Ya kakeknya enggak satu, enggak ubah. Cuma kalau dalam genetik itu kita mencari itu. Maksudnya ini kemungkinan haplogrup yang lain yang mereka ya simpulkan sendiri itu ada enggak selain G? Gini, Balawi ya, ini kontennya enggak cuma Balawi. Kalau kalian baca papernya Dr. Majid Robinson, orang Arab tuh punya kebiasaan mengakomodasi laki-laki lain yang berpotensi. Maksudnya? Ya biasa selesai ngomong dulu. Mengakomodasi laki-laki lain yang berpotensi untuk menjadi konfederasi sukunya. Tadinya cuma mantu, akhirnya jadi suku itu. Misal ini, Bani Tamim itu kan udah surah wal istifadoh sebagai keturunan Nabi Ismail. Oke, ya. Itu ya 90% J1 dulu. Tapi ya ada yang haplogrupnya T. Nah, T ini dari mana? Bisa jadi dari menantu. Karena sekian ratus tahun. Makanya dulu Rasulullah sampai melarang, jangan anak angkat itu dinasabkan ke bapak angkatnya. Yaitu kita bisa buat dasar pemikiran yang sama. Cucu dari menantu juga jangan dinasabkan ke kakek dari pihak ibunya. Tetap lurus itu. Harus secara kromosomnya harus jelas ya itu ya. Sebetulnya sih kalau kita bukan keturunan Nabi ya. Kalaupun ada ya wis jelek-jelekan nenekmu ada yang berselingkuh ya nggak usah tes lah, terima aja kesalahan. Ini yang kita persoalkan kan karena keturunan Nabi. Masa kita mau apa? Kok Bani Ali, keturunan Ali, haplogrupnya bisa beda-beda. Ingat kromosom Y itu non rekombinan loh. Jadi dikopi keturunannya, bukan direkombinasi gitu. Bukan lempeng letter luck gitu ya? Ya harusnya lempeng. Terus ternyata kan ada G, ada J1, ada J2. Itu kita selidiki kenapanya. Kalau yang J1, J2 ternyata aku nyantet jalur perempuan juga kita terima. Yang penting jumlah generasinya benar. Tapi kalau udah kayak Balawi garis laki-laki, sepupunya yang satu, yang ini J1, ini J, neneknya yang siapa ini yang selingkuh ini kita cari. Kita membersihkan. Sementara di jeda dulu ada adzan Isya ya, nanti dilanjutkan kembali. Saya itu gini Mas Sugeng, saya ingat dari klien Pak Alwi itu, tidak perlu sebut orang ya, tapi begini,
Memang pernyataannya sungguh-sungguh memang sangat udah keterlaluan, tapi ya sudahlah. Jadi jenengan ini dianggap sebagai pakar DNA abal-abal, dan orang itu dari Pak Alwi itu berkata bahwa ya sudah, kajian Anda itu coba Anda diskusikan di forum internasional, jangan hanya keluar-keluar di media sosial, karena orang-orang awam pun tidak akan mengerti mengenai struktur DNA ini dan sistemnya dan lain sebagainya. Ini menurut jenengan gimana? Ngapain di internasional? Paper udah banyak, saya ngutip paperan selalu, paper yang diperiksa gitu. Oke. Bandinginnya kutipannya si Fahru Rosi kan nggak jelas tuh. Nggak tahu ya, sing dengan kutip ini Selalu paper yang udah dipublish, artinya gini, saya terapkan ilmu yang sudah ribuan tahun. Kita kenal genetik itu kan ribuan tahun. Orang membudidayakan ayam, membudidayakan sapi dan segala macamnya itu kan tanpa sadar mereka mempelajari genetika kan ya. Iya. Itu sampai kita jadi akumulasi gitu loh. Kalau dibilang pakar DNA yo nggak dianggap pakar juga nggak masalah gitu. Kalau masalah DNA gini teman-teman, kalau kalian belajar ilmu biologi ya dan jurusan biologi harus menguasai ilmu genetika. Kalau biasanya pertama kali dipelajari itu di mata kuliah biokimia. Jadi kalian mau kuliah pertanian, peternakan, perikanan, terus kedokteran hewan, itu harus bisa. Karena DNA itu kan cuma dari 4 bahasa aja. A, T, G, C. Itu kombinasinya. Kemudian Allah membuat kombinasi dari 4 bahasa ini bikin kita jadi manusia, bikin satu organisme jadi ayam, kebo, atau segala macam itu cuma dari 4 bahasa ini. Kita dengan kerbau misalnya ukuran genomnya beda, kombinasi proteinnya beda. Saya dengan mukibin itu ukuran genomnya sama, tapi urutan DNA-nya ada yang beda. Saya jadi pintar, mereka jadi begoan gara-gara itu. Jadi yang dipahami mungkin gini, Mas Sugeng. Jadi DNA itu hanya skop primernya ya. Jadi tidak ada sekunder, tidak ada pecah-pecah gitu loh, tidak berparalel gitu loh. Jadi kalau DNA itu ya udah, itu harus benar-benar orang-orang yang benar-benar pakar DNA. Sementara Mas Sugeng ini kan seringkali saya dengar di medsos berseliweran itu selalu di framing orang tukang apa biologi wi. Lah daripada Fikri Sahab coba kalian cari kuliahnya. Jadi selama ini yang dari Pak Alawi yang ngomongnya rada bener ya Zenawi itu memang dokter betul. Dan sebagian ngomongnya juga benar. Kayak Zenawi bilang bahwa kromosom Y itu tidak berekombinasi, ya paling nggak dia nggak berani melanggar prinsip genetika seperti itu. Walaupun di ujung bicaranya dipelintir dengan autosomal DNA. Makanya kalau Zenawi udah saya ajak diskusi kok cuma. Jadi struktur DNA manusia, tumbuhan, dan hewan itu hampir sama strukturnya. Bahan penyusunnya sama. Okay. Tapi ukurannya beda, kombinasinya beda, makanya makanya contoh yang paling gampang dipahami gimana? Struktur DNA antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Misalkan saya DNA tumbuhan nih, saya ngurusi tumbuh-tumbuhan untuk penelitian. Ini coba secara gampang bahasanya gimana? Gini, tumbuhan tuh nggak punya kromosom sih. Oh iya. Kita punya, tapi DNA-nya tetap cuma ATGC. Karena Tuhan bikin kombinasi ATGC itu. ATGC itu maksudnya gini. DNA itu cuma jadi basa adenin, timin, guanin, sitosin, udah dari 4 ini. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia? Ya begitu, di kuliah biologi ya tinggi itu. Harus kuliah dulu dong. Lanjut. Jadi gitu, bakteri pun juga terbuat penyusun genetiknya ya sama DNA. Cuma kan ukurannya macam-macam nih. Kalau kita 30 miliar bahasa, misalnya yang paling gede, bahasa itu istilah. Bahasa itu dalam kimia itu kan bahasa ada asam, ada basa. Dia sifat kimianya agak basa. Nanti malah tak ajak kuliah ini kalau ke situ nanti. Ini menarik sekali. Jadi DNA tumbuhan, hewan, manusia itu sama, cuman kalau nggak sama penyusunnya, kalian nggak bisa makan sayur, keracunan.
Iya, iya. Iya, Tuhan itu membuat tubuh kita punya kesamaan dengan makhluk lain di muka bumi agar kita bisa saling makan. Wah, iki sing digarepe kan balami gitu. Wah, ahli tumbuhan ngurusi DNA. Oh, DNA-nya sama aja. DNA itu penyusunnya cuma ATGC, cuma kombinasinya yang bikin dia jadi tumbuhan, jadi hewan. Plus, volumenya berbeda. Plus dalam keyakinan kita, Oke. di tiap jadi roh gitu loh. Itu yang mungkin itu di luar ilmu biologi lah. Biologi itu kan ngurusi fisik kita, jadi hidup, jadi apa gitu kan beda. Jadi nggak bener dong kalau misalkan saya nih ahli DNA tumbuhan membahas DNA manusia, boleh dong? Gini loh, DNA itu kita analogikan gini. Kalau Anda belajar biologi, belajar DNA, itu sama dengan anak pondok belajar nahwu sorof itu loh. Oh iya iya. Nah, Oke. ilmu DNA kayak nahwu sorof itu. Mau nanti Anda mau jadi ahli fikih, mau jadi ahli sahih tafsir, harus belajar nahwu sorof dulu kan. Sama. Itu. Kalau anak biologi ya harus belajar DNA ini. Saya kalau nggak belajar DNA, saya kan dari teknik pangan. Okay. Bagaimana memastikan makanan yang kalian makan itu tidak menyebabkan kanker dan tumor? Oh iya. Nah iya. Oke. Ya, Nanti. Jelas. Kalau di kedokteran, ya reaksi obat dengan tubuh kita itu dipelajari namanya cabang ilmu farmakogenomik, farmasi itu. Genomik. Kalau saya karena di pangan juga harus belajar yang sama, tapi berkaitan dengan pangan. Namanya nutrigenomik. Nutri dari mana? Nutrition. Nah, makanya kalau dibilang ahli DNA, pertanyaannya harus berlanjut. Ahli DNA bidang apa? Apakah bidang kedokteran? Apakah bidang pangan? Apakah bidang kedokteran hewan? Apakah bidang perikanan? Apakah bidang mikrobiologi? Kalau cuma ahli DNA doang, itu biasanya nyebutnya bukan ahli DNA, ahli biologi molekuler. Oh, jadi misalkan saya ahli DNA pangan. Sebetulnya pembahasannya hampir sama ya? Sama dengan aja. DNA manusia. Misal nih, misal kenapa minyak goreng nggak boleh dipakai goreng berkali-kali? Itu kan memicu kanker. Ya kayak gitulah. Paling 3 kali goreng. Itu kalau di pangan harus pelajari. Jadi harus tahu juga tentang DNA manusia juga ya, karena Iya loh. dengan makanan yang konsumsi ya. Siapapun jurusan biologi yang ujungnya produknya masuk mulut manusia ataupun hewan, itu harus belajar DNA. Harus itu. Nah, ini yang belum ada di pesantren itu masalahnya. Loh, kalau coba tanyain gini dah, itu paling dari si geblek aventator itu paling. Nggak, maksudnya itu yang di pesantren yang belum ada mungkin ya, kurikulum itu ya. Nah, pesantren itu kan taunya makhluk hidup cuma hewan, tumbuhan, sama manusia. Padahal sekarang banyak tuh hewan, tumbuhan, manusia kan masuk hewan, kingdom hewan. Terus ada bakteri, ada virus, ada monera, ada protista, segala macam. Kalau nggak salah 12 lah, apa domain itu, domain atau kingdom itu. Saya nggak, itu di ahli taksonomi saya nggak hafal semuanya. Jadi gini. Kalian insya Allah kalau belajar serius di kelas, menyerap apa kata guru dengan baik, nggak bakalan bisa ditipu klan macam Balawi ini. Intinya yang melindungi kita dari segala macam tindakan negatif adalah ilmu. Ilmu itu adalah perisai. Ya kan? Kalian kalau mau berdagang, gimana caranya nggak diakali? Ya kalian harus belajar akuntansi, harus belajar matematik, kan gitu. Tapi gini, kalau ini agak geser dikit ya, tapi nanti kembali lagi. Ilmu dengan pengetahuan itu bagaimana Mas Sugeng? Karena gini, petani itu kan nggak punya ilmu bertani. Tapi dia punya banyak pengetahuan. Iya, itu ilmu bertani juga. Ya maksudnya gitu loh. Dia tidak perlu kuliah. Gini kan kita kembalikan bahasa Inggrisnya. Kalau pengetahuan itu knowledge, tahu. Ya. Knowledge kan itu tahu bener ya, dari nol itu ya. Kemudian ilmu kita berkembang namanya sains. Sains itu sesuatu yang harus diuji terus kebenarannya. Nah, bukannya ilmu pengetahuan juga harus diuji? Ya pengetahuan itu kan saya bilang tahu dan diterapkan.
Nanti sesuatu saat yang ilmu kemudian ya turun pangkat jadi pengetahuan karena udah jadi fundamental gitu loh, nggak usah diperdebatkan lagi gitu. Sesuatu yang baru kan gini, kalau Anda disertasi pasti ditanya dosennya kebaruan penelitianmu apa, itu masuk ranah sains gitu. Jadi ilmu nasab nggak bakalan ada S3-nya. Tapi ilmu genetik genealogi ada S3-nya. Oh iya, saya juga ingat nih. Sampean pernah ngomong yang terkait dengan nasab ini, memang tidak ada fakultasnya, tidak ada universitasnya, bahkan tidak ada gelarnya. Nah, berarti nasab dan DNA ini memang tidak pernah nyambung ya? Wah, ada yang nyambungin. Cuma di masyarakat modern, di Brigham Young University ada namanya jurusan Family History. Ada tuh? Ada. Di situ mata kuliahnya satu genetik genealogi. Itu nakib-nakib Robito Alawiyah kuliah di situ. Pasti di DO tahun pertama kali. Nah terus kalau mereka pernah kuliah di situ, ini bagaimana dia kok tidak secara Nasabnya bongkrek berani kuliah situ. konkret mau ya salah ya, mengerti ngono ya. Jadi gini teman-teman, ada fakultas ilmu nasab modern itu. Ya, cuma nanti kalau terus ya S3-nya misalnya bisa diambil di sejarah atau di biologi lah gitu. Ada. Tapi tetap basicnya sains itu ya. Sains, semua kan sains itu suatu teori yang harus diuji terus kebenarannya. Yang ada sekolah nasab itu tetap basicnya sains kan? Iya. Bukan periwayatan kan? Enggak lah. Semuanya serba terukur kok. Misal kita belajar sejarahnya ya, kalau pakai catatannya diuji pakai carbon dating, kayak gitu-gitu. Kalau dia biologi ya terpaksa pakai DNA karena DNA itu kan ada semacam jam. Iya, kita juga, jam molekul gitu loh. Kita juga nggak pernah tahu mereka ini menunjukkan kitab-kitab mereka sebagai data referensi mereka terhubung ya sebagai duta Rasul ini memang nggak pernah dipublis ya data mereka ini. Ini loh, ini asli bukan palsu, bukan karang-karangan saya. Ya, makanya diuji di mana lah pakai carbon dating. Mau udah dibilang bongkrek. Tapi bongkrek. Iya. Jadi gini, jadi sebetulnya kan diuji karena mereka menasabkan ke Rasulullah. Coba mereka menasabkan ke Firaun, silahkan itu. Ini persoalannya sebenarnya sepele ya. Iya, karena mereka menyantolkan nasabnya ke Rasulullah. Itu jadi masalah. Rasulullah itu nabi kita, jadi kita stakeholder. Tapi kalau mereka Firaun menasabkan ke Firaun, silahkan. Menasabkan ke Kaisar Jepang, ora tareken. Ora penting. Tapi karena ini kalau menasabkan ke misalnya ke Semar ya silahkan. Maksudnya Nabi Muhammad ini kan benar-benar nabi kita. Nabi semua umat ini ya. Iya. Jadi masalah di situ. Sementara wis nyantolkan ini Mas, untungnya DEG untungnya ngaku cucu. Coba nek rivale ngono mulai gegerne gitu. Artinya selama ini dia selamat karena memang santun pengakuannya. Saya ya dulu tuh para Habib kan, ya, tapi yang ngebom Borobudur juga. Iya juga sih. Memang nggak bisa sih, mereka memang benar-benar intinya bukan lagi sekarang ini bicara mengenai knowledge ya, apalagi sains, tetap dia bicara wis ngedabrus ora urus, sing penting golek panggung nanti semua dapat kembali lagi sebagai pendukungnya, padahal rontok semua udah. Ya tergantung gini aja, buat kalian tuh hidup tuh dua pilihan. Kalau mau jadi pinter harus kerja keras, belajar tuh. Ya. Kalau mau jadi bodoh ya tinggal milih. Kayak tadi kamu nguji apa? Gimana caranya nguji DNA Nabi? Nah orang itu berpikir metode induktif dan deduktif aja nggak tahu. Terus nerangin kayak gitu pada sampai tahun depan ya percuma. Orang dia milih bodoh soalnya. Sampai kiamat Bang. Orang itu milih bodoh itu. Itu sama dengan bagaimana caranya nguji tahu kalau suhu internal matahari intinya sekian juta derajat Celcius. Maka kamu harus mencolok di inti matahari. Padahal diukur dari bumi aja bisa. Itu ada teknologinya. Ada. Kita bisa pakai modeling reaksi fusi nuklir juga bisa. Jadi, sekali lagi kalau menguji klaim Pak Alwi
DNA-nya itu tersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu ya tidak perlulah membongkar makam. Ya kan nggak boleh, itu memang sengaja menghasut kita. Mengambil rambutnya atau mungkin petilasan yang kita sering lihat di media sosial. Gini loh caranya gini kalau ini. Wes biarin semua orang ngaku keturunan Nabi lah. Wes jangan diambil DNA-nya satu-satu. Dicek mereka bersaudara enggak. Kalau yang bersaudara dikumpulin, yang sama sekali nggak ada hubungan saudara buang termasuk Pahlawi. Tinggal yang bersaudara ginian. Yang bersaudara 1400 tahun yang lalu itu kakeknya kira-kira siapa? Yang 5000 tahun lalu siapa? Kan gitu. Jadi kalau dalam prinsip DNA itu buangin dulu yang tertolak. Kita konsentrasi yang mungkin. Ya, mungkin. Yang mungkin dipilah-pilah setelah mungkin ya dari DNA, ya dari buku nasab. Terus dipilih yang paling mungkin. Dan mungkin itu dalam statistik kan ada derajat kepercayaannya. Yang paling kita percaya itu kita pilih. Ya 100 tahun lagi bisa dibatalkan kalau ada yang lebih bisa dipercaya. Itu yang dimaksud tetap terus berkembang. Ya? Iya, tapi yang tertolak itu udah nggak mungkin bangkit, udah bosok, udah sebuang tempat sampah aja. Artinya di sini bukan berarti pengen membuat klan baru yang artinya menyaingi, kan sebenarnya tidak ada niat seperti itu dari ada. Ngapain nyaingi Pahlawi? Rugi. Mending kamu belajar kalkulus lah. Iya. Nah, gini aja loh, ini buat juga yang siapapun itu. Nggak usah terobsesi jadi cucu Nabi. Itu loh, masalahnya di situ. Profesor B.J. Habibie itu pinternya kurang apa? Nggak pernah ngaku cucu Nabi loh. Itu pahalanya sampai kiamat, bayangin itu. Membuat orang bisa terbang beneran. Kalau Fakih Muqaddam, dia bisa terbang tapi nggak jelasin gimana caranya terbang. Apa kentut kenceng banget gitu baru terbang gitu. Dan nggak ada penilaian produknya. Apa produknya sih, Kak? Ya bualannya itu sampai akhir zaman tetap. Tapi memang ya itulah produk mereka yang mereka jual itu bukan ilmu pengetahuan loh akhirnya kalau seperti ini. Tapi ya itu tadi produknya cerita. Tapi yo anehnya kok yo dhewe iso goblok-goblok men piye lho Mas. Oh, goblok itu pilihan. Apa tene memang orang duwe? Oh, loh, orang itu punya hak untuk goblok. Karena ini loh maksudnya gini loh. Ini cerita rada minggir sithik. Ono cerita itu gini, jadi aku misalnya wong ora duwe. Saka anak wong wis ora duwe lah. Terus tiba-tiba aku ketemu sapa gitu, akhirnya mondok nang pesantrennya Pak Alwi. Nah, aku diangkat dadi asistennya, dadi sing mone ra di motor, dadi di motor, sing mone ra di omah, duwe omah. Nah, akhirnya ya di pikiran saya menurut cerita temen itu nggak penting lagi dia tuh duit Nabi atau bukan, itu kan hanya aksesoris ya. Tapi yang paling penting kenapa dia membela mati-mati ini memang karena utang budi ya. Gitu. Iya, kalau itu wajar. Kalau saya sanad ilmunya nggak ada ke Pahlawi satupun. Artinya goblok itu bervariasi ya? Kalau saya punya sanad ilmu ke Einstein, iya, saya belajar fisika. Saya punya sanad ilmu ke Profesor Isaac Newton, iya. Saya punya sanad ilmu ke Gregor Mendel, iya. Saya punya sanad ilmu ke Al-Biruni, iya. Atau Al-Jais, iya. Al-Jais kan biolog gitu ya. Muhyiddin ini sanadnya karena memang itu yang orang duwe ya. Enggak, maksudnya ini bukan dalam konteksnya melecehkan, tapi dari cerita beberapa teman itu seperti itu, karena dia diangkat derajatnya oleh Pak Alwi. Sekarang ini mati-matian bela itu bukan karena Pak Alwi itu sebagai duda Nabi, tapi karena utang budi. Utang budi yang baik adalah membuat kamu jadi pinter. Kalau membuat kamu jadi bodoh, itu bukan utang budi itu. Itu terjebak itu. Itu kena jebakan Batman itu namanya. Ini istilah baru. Iya ya. Itu kena jebakan Batman tuh. Kalau kamu merasa utang budi habis itu jadi bodoh, kamu kena jebakan Batman. Tapi kalau kamu utang budi kemudian jadi pinter, jadi kritis, itu benar-benar utang budi. Jadi masalahnya Pahlawi sering ungkit-ungkit tuh. Nah, ratine aku kowe dadi opo sih? Oh, dadi uang Pak. Itu yang beredar di Pulau Jawa lah, istilah-istilah itulah ya. Terus apa meneh Mas? Akhirnya sing aku dhewe dadi rada ngebling soalnya. Wes anggere ngitung-hitungan man mereka bisa ngatakan deh. Ya udah kita akhiri ngomong apa. Ya kalau sebagai ini sebagai penutup. Terserah ini para Pak Alwi atau Muhyiddinnya
mudeng atau enggak itu udah nggak penting ya. Tapi intinya tetap untuk persoalan ini metodologi DNA harus ada nih. Ya harus membuktikan keturunan pakai apa? Coba sebagai mungkin closing terakhir Mas Sugeng. Kan udah dibilang bahwa nasab itu fenomena historis dan fenomena biologis. Oke. Historisnya ya sudah berdebat antara Kiai Imad sama Rumel atau Rumel sama Ali. Profesor Menakem Ali terserah. Tapi kalau biologis itu ada protokol, ada prosedur yang harus dipatuhi. Oke. Orang bilang nggak bisa untuk nasab panjang, hitungannya di. Cuma bilang nggak bisa gitu, hitungannya di. Iya, oke. Itu harus dipatuhi, ada protokolnya, kita pakai metode apa itu kan udah ada protokolnya. Ya udah patuhi itu. Kalau memang nggak setuju, bikin paper, bikin protokol baru, bantah itu kayak gitu. Ini nggak mungkin ya? Hah? Nggak mungkin, mereka gitu nggak mungkin. Matematikanya setara Bro, gimana? Setara Bro. Bro dan Mayas. Ya, itulah. Jadi gini, teman-teman, secara prinsip itu saya kalau memandang keislaman saya, Islam itu terdiri atas Quran, hadis, dan sains gitu ya. Oke. Tanpa sains, orang Islam itu akan jadi umat terjajah. Bukti ini negara Islam mana yang bisa bikin transistor ukurannya 100 nanometernya belum ada sebiji pun. Itu karena kita ninggalin sains. Oke. Serius, penting ya dari penting lah, kalau nggak, dunia ini penting kok. Kita ini dunia dan saringan menuju akhirat. Lah kalau saringannya aja nggak kita urusi, gimana mau akhiratnya? Kita nggak bisa lewat dari alam perut ibu langsung ke akhirat, nggak, harus ngurusin dunia dulu. Jadi tiba-tiba langsung marifat gitu ya. Oke. Itu tadi sahabat-sahabat semua pembicaraan yang ya mungkin Anda anggap apa, silahkan saja disimpulkan. Tapi ini ada beberapa hal yang baru dari Pak Dr. Sugeng Suharto. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih mencerahkan lagi dan tetap kita selalu berfokus pada ilmu pengetahuan, karena memang tidak bisa hidup kita itu terlepas dari ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih Pak Sugeng di kediaman saya, mudah-mudahan tidak kapok. Lain kali kita ya kapok enggak, tergantung ada pisang gorengnya atau enggak. bisa join bareng. Oke, matur suwun Mas Sugeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.